Bekasi, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Deru kendaraan, hiruk pikuk pasar malam, sampai musik dangdut dari warung tenda pinggir jalan, semuanya bercampur jadi satu. Di tengah kesibukan itu, berdirilah sebuah usaha rental mobil yang cukup terkenal. Bagi warga sekitar, tempat itu bukan sekadar tempat menyewa kendaraan, melainkan simbol kesuksesan. Bangunannya tampak megah dengan garasi luas yang berisi deretan mobil baru berkilau, dari mobil keluarga hingga jenis premium. Banyak orang sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin usaha rental di tengah persaingan ketat bisa tetap berkembang pesat di saat bisnis lain gulung tikar. Tempat ini justru terus menambah armada setiap tahunnya. Pemiliknya dikenal ramah, suka membantu tetangga, dan sering menyumbang saat ada acara kampung. Tidak ada yang curiga, sebab semua terlihat normal, bahkan mengagumkan. Namun, di balik cahaya lampu garasi yang terang benderang, ada bayangan yang jarang diperhatikan. Bayangan yang kelak membawa cerita tentang rahasia gelap di balik kesuksesan sebuah rental mobil di pusat kota Bekasi. Bekasi memang tak pernah benar-benar tidur. Dari pagi sampai larut malam, jalanannya dipenuhi kendaraan, suara klakson, dan kesibukan orang yang selalu bergerak cepat. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah usaha rental mobil yang cukup mencolok dibandingkan usaha lain di sekitarnya. Papan namanya sederhana saja, Rental Mobile Herman. Tapi siapapun yang lewat, pasti melirik ke arah garasi besar, berwarna putih bersih itu. Di dalamnya, deretan mobil terparkir rapi seperti showroom. Ada mobil keluarga yang cocok untuk mudik, mobil-mobil mewah yang sering dipakai pengantin, sampai mobil sport yang jarang sekali terlihat di jalanan Bekasi. Cat mobil-mobil itu mengilap, seperti baru keluar dari dealer. Meski sebagian sudah bertahan-tahan dipakai, warga sekitar sering bergumam penuh kekaguman. Hebat ya, usahanya makin maju aja. Dulu cuma punya 2 mobil, sekarang udah kayak perusahaan gede. Pak Herman emang pinter cari rezeki. Pak Herman, pemilik rental itu, dikenal ramah. Tubuhnya agak tambun, wajahnya selalu dihiasi senyum, dan suaranya lantang saat menyapa tetangga. Kalau ada acara kampung, ia sering menyumbang. Kalau ada tetangga kesusahan, ia tak segan-segan membantu. Sikapnya yang baik membuat banyak orang semakin menghormati dan mengaguminya. Di balik semua kesuksesan itu, ada sosok lain yang memperhatikan dari kejauhan. Arif, seorang pria berusia awal 30-an, berdiri di seberang jalan sambil menatap garasi luas itu. Ia pernah bekerja di sana sebagai sopir yang cukup dipercaya. Namun, beberapa tahun lalu, ia memutuskan berhenti karena alasan pribadi. Arif mengenakan kaos polos dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Di tangannya ada kantong plastik berisi SAY, your desk, MAY, you are untuk makan malam. Dari wahannya, terlihat ada rasa bangga sekaligus getir saat melihat rental itu semakin ramai. Bangga karena ia pernah menjadi bagian dari tempat itu, tapi getir karena hidupnya kini jauh dari kata mapan. Dulu, saat masih jadi sopir di sana, hidupnya cukup terjamin, gajinya lumayan, ditambah tip dari pelanggan. Namun setelah keluar, Arif hanya bekerja serabutan. Kadang ia menarik ojek online, kadang jadi kurir, kadang juga ikut proyek bangunan. Pendapatan tak menentu, tapi cukup untuk makan sehari-hari bersama ibunya yang sudah tua dari Keyohan. Ia melihat beberapa karyawan sibuk mengelap mobil. Ada yang sedang memasang dekorasi bunga untuk mobil pengantin, dan ada pula yang sedang memeriksa mesin. Suasana garasi itu terasa hidup, penuh aktivitas. Kalau dulu aku nggak keluar, mungkin sekarang hidupku lebih enak, gumam Arif lirih. Tiba-tiba, suara klakson mobil membuyarkan lamunannya. Sebuah mobil putih keluar dari garasi dengan supir muda di balik kemudi. Sopir itu mengenakan seragam biru dengan logo rental di dadanya. Ia terlihat percaya diri. Mungkin baru pertama kali mendapat tugas mengantar pelanggan dengan mobil mewah. Arif menghela napas panjang. Ada rasa iri, tapi juga rasa lega. Ia tahu, dunia yang pernah ditinggalkannya itu kini semakin besar. Dan ia merasa mungkin memang takdirnya untuk hidup sederhana. Sambil berjalan pulang melewati jalanan sempit menuju rumah kontrakannya, pikiran Arif melayang ke masa lalu. Ia teringat saat pertama kali melamar kerja di rental itu. Garasinya dulu jauh lebih kecil,
hanya ada 2 mobil. Pak Herman bahkan masih sering ikut mengantar sendiri kalau sopir lain tidak ada. Namun dalam waktu singkat, bisnis itu melesat naik. Setiap tahun selalu ada mobil baru yang masuk. Seakan rezeki mengalir tanpa henti. Ya, mungkin memang hoki, pikir Arif. Mencoba menepis rasa penasaran yang mulai muncul. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu di teras. Rumah kontrakan mereka sederhana, berdinding tembok cat kusam dengan pintu kayu yang mulai rapuh. Sang ibu menyambut dengan senyum hangat. Meski keriput di wajahnya makin terlihat jelas. "Dari mana, Rif?" tanya ibu. "Beli sayur, Bu. Sekalian mampir lihat rentalnya Pak Herman." "Wah, makin gede aja sekarang." Ibunya mengangguk pelan. "Ya, rezeki orang beda-beda. Jangan suka iri. Yang penting kita masih bisa makan tiap hari." Arif hanya tersenyum kecil. Ia tahu ibunya selalu bijak, meski hidup mereka serba pas-pasan. Malam itu, Bekasi kembali dipenuhi suara kendaraan yang tak henti-hentinya. Dari jendela kecil rumahnya, Arif bisa melihat cahaya lampu garasi rental yang terang benderang. Bahkan dari kejauhan, lampu itu seperti simbol kejayaan, sebuah keberhasilan yang tak semua orang bisa capai. Namun, entah kenapa, ada perasaan aneh yang menyelinap di hati Arif. Semacam kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mengingat kembali masa-masa di rental, terutama setiap kali mobil baru datang. Selalu ada rasa khawatir yang tak jelas alasannya. Arif mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menarik selimut tipis, mencoba memejamkan mata. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu lampu garasi yang terang itu mungkin menyembunyikan sesuatu yang kelak akan membawanya kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia yang penuh rahasia yang akan segera menyeretnya lagi ke dalam cerita kelam. Pagi itu, suasana garasi rental mobil milik Pak Herman jauh lebih ramai dari biasanya. Jalan di depannya dipenuhi orang-orang yang berhenti sejenak hanya untuk melihat pemandangan yang jarang terjadi. Sebuah mobil baru, masih terbungkus plastik pelindung di beberapa bagian, baru saja diturunkan dari truk pengangkut. Cat hitamnya berkilau, seperti kaca yang baru dipoles, membuat siapapun yang melihat merasa silau. Karyawan-karyawan rental tampak sibuk. Ada yang membuka pintu, ada yang membersihkan sisa debu di bodi mobil, dan ada pula yang mengambil foto sambil tertawa bangga. "Wih, mobil baru lagi," seru salah seorang karyawan sambil menepok-nepok kap mobil. "Bos kita emang keren, usaha nggak ada matinya." "Ya iyalah, rental lain udah banyak yang gulung tikar, tapi kita malah terus nambah armada." Pak Herman sendiri berdiri dengan wajah puas. Pria tambun itu mengenakan batik rapi, tangannya bertolak pinggang sambil sesekali mengangguk. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat ia melihat mobil baru itu berdiri di tengah garasi, menambah panjang deretan mobil yang sudah ada. "Ini mobil penting," katanya lantang kepada para karyawan. "Saya mau mobil ini dirawat betul-betul. Jangan sampai lecet sedikit pun. Kita punya target besar tahun ini. Dan mobil ini salah satu kuncinya." Semua karyawan mengangguk penuh semangat. Mereka tahu, setiap kali ada mobil baru, biasanya permintaan pelanggan makin meningkat. Di seberang jalan, Arif kebetulan lewat. Ia sedang mengantar pesanan untuk salah satu tetangga ketika matanya tertuju pada keramaian di garasi itu. Dari kejauhan, ia bisa melihat kilau mobil baru yang membuatnya berhenti melangkah. "Cepet banget nambahnya," gumamnya lirih. Ia teringat masa dulu, ketika setiap mobil baru masuk, suasana di garasi selalu penuh euforia. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan. Rasa tidak enak di dada, seakan ada bayangan buruk yang menunggu di belakang. Arif menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin cuma perasaan aja. Hari-hari berikutnya, mobil baru itu jadi pusat perhatian. Banyak pelanggan yang tertarik menyewa, meski harganya jauh lebih tinggi dibandingkan mobil lain. Ada yang bilang mobil itu nyaman, ada pula yang bilang mesinnya halus sekali. Tapi tak sedikit pula karyawan yang dayam-dayum merasa aneh. Salah seorang sopir bernama Darto mendapat kesempatan pertama mengendarai mobil itu. Ia pria muda yang baru beberapa bulan bekerja di sana. Dengan bangga, ia mengenakan seragam biru rental,
dan berfoto bersama mobil baru sebelum berangkat mengantar pelanggan keluar kota. "Doain lancar ya, bos," kata Darto sambil menjabat tangan Pak Herman. Pak Herman menepuk pundaknya. "Tenang aja, semua akan baik-baik saja." Namun, ucapan itu seperti menyimpan sesuatu yang ganjil. Senyumnya terlalu tipis, tatapannya terlalu lama, seakan ada sesuatu yang tak diucapkan. 2 hari kemudian, kabar buruk mengguncang. Telepon masuk ke garasi. Pagi-pagi buta, suara di seberang panik melaporkan kecelakaan tragis di tol arah Cikampek. Mobil baru rental itu ringsek parah, menabrak pembatas jalan. Sopirnya, Darto, dinyatakan meninggal di tempat. Penumpang yang dibawanya mengalami luka-luka serius. Kabar itu menyebar cepat, membuat karyawan rental terguncang. Beberapa bahkan menangis, karena Darto dikenal ramah dan mudah bergaul. Warga sekitar ikut prihatin. Tapi di balik itu, muncul bisik-bisik yang sulit dibendung. "Lagi-lagi kecelakaan." "Ya," bisik seorang tetangga. "Ya, aneh banget. Dulu juga pernah ada sopir yang celaka waktu mobil baru masuk. Kayaknya tiap kali rental itu beli mobil baru, pasti ada yang mati." Arif yang mendengar gosip itu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia duduk di warung kopi dekat rumah sambil memandangi meja. Pikirannya melayang jauh. Kenangan lama kembali muncul ketika ia masih bekerja di sana. Memang benar, hampir setiap mobil baru yang datang selalu diikuti kabar buruk. Entah sopir kecelakaan, entah pelanggan yang tewas mendadak. Dulu ia mencoba menepisnya sebagai kebetulan. Tapi setelah sekian lama, pola itu terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Malam harinya, suasana di rumah Arif semakin muram. Ibunya yang biasanya banyak bicara, kali ini hanya duduk diam di ruang tengah. Televisi menyala, menyiarkan berita kecelakaan yang sama. Kamera menyorot mobil rental yang hancur di bagian depan. Dengan logo perusahaan masih terlihat jelas di pintu. Arif menatap layar televisi itu tanpa berkedip. Hatinya gelisah. Bukan hanya karena ia mengenal Darto, tapi juga karena ia merasa ada rahasia gelap yang disembunyikan. Rahasia yang mungkin berhubungan dengan kesuksesan rental itu. Di sisi lain, Pak Herman justru terlihat tenang. Ia memang datang ke pemakaman Darto, memberikan ucapan bela sungkawa, dan bahkan menyumbang cukup banyak untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi ekspresinya datar, seakan semua itu hanya bagian dari kewajiban formal. "Bos kita kuat banget ya," komentar seorang karyawan. "Padahal baru aja kehilangan sopir. Tapi kelihatannya biasa aja. Ya mungkin udah biasa ngadepin hal kayak gini," jawab yang lain lirih. Ucapan itu membuat beberapa karyawan saling pandang dengan wajah tak nyaman. Beberapa hari kemudian, garasi kembali beroperasi seperti biasa. Mobil baru yang rusak sudah diangkut ke bengkel besar. Dan seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di balik keriuhan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai mengendap. Rasa takut yang tak diucapkan, dan gosip yang makin kencang berhembus di kalangan warga sekitar. Arif semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Dan entah kenapa, perasaan itu membuatnya sulit tidur malam-malam berikutnya. Dalam benaknya, wajah Darto terus muncul, seakan meminta sesuatu. Sementara itu, di garasi rental, lampu-lampu masih menyala terang. Terlalu terang, seolah ingin menutupi kegelapan yang bersembunyi di baliknya. Sepekan setelah kematian Darto, suasana di sekitar rental mobil Pak Herman tidak lagi sama. Meski garasi tetap ramai dengan aktivitas keluar masuk kendaraan, ada sesuatu yang terasa ganjil di mata warga. Seolah-olah ada kabut tipis yang menyelimuti, membuat orang enggan membicarakan peristiwa itu secara terbuka. Namun, di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pasar, bisik-bisik soal kecelakaan itu tak pernah berhenti. Udah jelas-jelas aneh, masa tiap kali beli mobil baru, pasti ada yang celaka, ujar seorang bapak berusia paruh baya sambil menyeruput kopi hitamnya. Betul, gue ingat waktu rental itu nambah Avanza, ada juga sopir yang tewas di jalur Pantura. Terus waktu nambah Innova, malah penumpangnya yang kecelakaan. Timpal yang lain, kayaknya bukan kebetulan deh. Ada yang bilang itu pesugihan. Kata terakhir itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Di Bekasi, isu pesugihan bukan hal asing. Dari zaman dulu, cerita tentang orang yang mendadak kaya
Karena jalan pintas selalu beredar, ada yang percaya mereka mendapat bantuan makhluk gaib dari Kali Bekasi. Ada yang bilang mereka memakai pusaka dari leluhur. Bahkan ada yang menyebut harus ada tumbal nyawa setiap kali harta bertambah. Arif, yang kebetulan duduk di sudut warung, mendengar semua percakapan itu. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan kopi panas di depannya. Tapi telinganya tajam menangkap setiap kata. Pesugihan. Kata itu berputar-putar di kepalanya, membuat hatinya berdegup lebih cepat. Rif, panggil seorang tetangga, menyadarkannya. Kamu kan dulu kerja di sana, ya? Bener gak sih gosip begitu? Semua mata di warung tiba-tiba tertuju padanya. Arif terdiam, tenggorokannya kering. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kalau ia bilang iya, berarti ia menuduh bos lamanya tanpa bukti. Kalau bilang tidak, berarti ia menyangkal perasaan gelisah yang selama ini menghantui. Saya cuma kerja, gak tahu soal begituan. Obrolan pun berlanjut tanpa dirinya. Tapi Arif tahu, dalam hati, ia juga menyimpan pertanyaan yang sama. Mengapa banner-banner terasa seperti pola? Mengapa setiap kali ada mobil baru, pasti ada korban? Malam itu, Arif duduk di teras rumah kontrakannya. Jalan kecil di depan rumah sepi. Hanya sesekali ada motor melintas. Lampu jalan redup. Angin membawa aroma tanah basah. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan. Ibunya keluar membawa teh hangat. Masih kepikiran soal kecelakaan itu ya? Arif menoleh, sedikit terkejut. Putel, dari tatapanmu aja udah kelihatan. Kamu kan dulu kerja di sana. Wajar kalau kepikiran. Arif mengangguk pelan. Bu, aneh gak sih? Tiap kali rental itu nambah mobil, selalu ada yang meninggal. Ibunya terdiam. Sesaat kemudian, ia bicara lirih, seolah takut terdengar oleh siapapun. Kamu hati-hati, Rif. Jangan asal ngomong. Kalau memang benar, berarti ada hal besar di balik itu. Hal yang bisa nyeret kamu juga. Arif mengernyit. Maksud ibu, di Bekasi ini, banyak orang percaya sama cerita pesugihan. Ada yang katanya dari Kali Bekasi, ada yang dari kuburan tua. Selama syaratnya dijalanin, hidup mereka makmur. Tapi syarat itu biasanya tumbal nyawa manusia. Bulu kuduk Arif meremang. Cerita ibunya mengingatkannya pada kisah yang pernah ia dengar dari karyawan lama di rental. Dulu, ketika rental masih kecil, ada sopir senior yang berbisik padanya. Kalau mobil baru datang, hati-hati, biasanya ada korban. Arif tak pernah menanggapi serius waktu itu. Tapi sekarang, setelah melihat sendiri Darto tewas, ingatannya kembali seperti pintu lama yang terbuka. Malam semakin larut. Arif masuk ke kamar, mencoba tidur. Tapi pikirannya terus berkelana. Ia teringat wajah Darto saat terakhir kali melihatnya, penuh semangat mengendarai mobil baru. 2 hari kemudian, tubuhnya sudah kaku di rumah sakit. Dalam tidurnya yang gelisah, Arif bermimpi aneh. Ia melihat deretan mobil rental berwarna hitam berkilau, tersusun rapi di garasi. Lampu-lampu menyala terang, tapi suasana di dalamnya begitu sepi. Saat ia mendekat, tiba-tiba kaca-kaca mobil memantulkan bayangan orang-orang. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatapnya dari balik kaca, seakan mereka terjebak di dalam mobil. Arif terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, padahal udara malam itu dingin menusuk. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi perasaan takut tetap menempel kuat di dadanya. Keesokan paginya, kabar baru muncul. Ada warga yang melihat Pak Herman pergi ke arah Kali Bekasi sendirian pada malam sebelumnya. Ia membawa sesuatu dalam bungkusan, lalu membuangnya ke sungai sebelum kembali pulang. Orang bilang, itu sesajen, bisik seorang ibu di pasar. Bisa aja dia buang sampah. Tapi jam segitu, tengah malam, gak masuk akal. Gosip itu cepat menyebar, meski belum ada bukti nyata. Bayangan tentang pesugihan semakin melekat pada nama Pak Herman. Arif semakin diliputi rasa penasaran. Ia merasa tidak bisa terus diam. Darto bukan orang pertama yang tewas, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Kalau memang benar ada sesuatu yang gelap di balik rental itu, ia merasa harus mencari tahu. Namun di sudut hatinya, ia juga sadar, semakin ia mendekat pada kebenaran, semakin besar bahaya yang akan menantinya.
Dan malam-malam berikutnya, suara-suara aneh mulai menghampirinya. Hari sudah hampir maghrib ketika Arif memberanikan diri melewati jalan depan garasi rental milik Pak Herman. Dari luar, bangunan itu terlihat biasa saja. Sebuah garasi besar dengan pintu besi yang dicat hijau tua. Di dalamnya terparkir beberapa mobil keluaran terbaru yang mengilap. Namun, sejak kematian Darto, suasana di sana terasa berbeda. Seperti ada hawa dingin yang menyelubungi setiap sudutnya. Arif berhenti sejenak, berdiri di seberang jalan sambil memperhatikan. Beberapa sopir tampak sedang membersihkan mobil, tapi wajah mereka murung. Tak ada lagi canda tawa seperti dulu. Mereka bekerja dalam diam, seolah takut mengeluarkan suara terlalu keras. Pintu kecil di samping garasi terbuka. Dari sana muncul Pak Herman. Tubuhnya masih tegap, meski usianya sudah mendekati 50. Wajahnya terlihat serius, sorot matanya tajam, membuat siapapun yang bertemu pandang dengannya merasa ciut. Ia memantau satu persatu mobil yang sedang dibersihkan, lalu memberi instruksi singkat dengan nada datar. Arif buru-buru menunduk, takut ketahuan sedang memperhatikan. Ia melangkah menjauh, tapi dalam hatinya ia berjanji, suatu hari akan masuk kembali ke garasi itu, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai orang yang mencari kebenaran. Malam itu, setelah salat Isya, Arif tak bisa tidur. Bayangan garasi terus muncul di kepalanya. Ia merasa tempat itu menyimpan rahasia besar. Apalagi setelah mendengar gosip warga tentang Pak Herman yang membuang sesuatu ke kali Bekasi. Kalau aku nggak coba cari tahu, aku bakal dihantui pertanyaan ini terus, gumamnya dalam hati. Sekitar pukul 11 malam, Arif memutuskan keluar rumah. Ia mengenakan jaket hitam dan topi untuk menyamarkan wajahnya. Dengan hati-hati, ia berjalan kaki menuju garasi rental. Jalanan sudah sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Saat sampai di dekat garasi, Arif bersembunyi di balik tembok setengah roboh. Dari selanya, ia bisa melihat bagian dalam garasi yang pintunya hanya tertutup setengah. Lampu di dalam masih menyala redup. Padahal biasanya garasi sudah terkunci rapat sejak jam 10. Perlahan, Arif melangkah lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menempelkan tubuh ke dinding, lalu mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam membuatnya tertegun. Pak Herman berdiri di tengah garasi, dikelilingi 4 mobil baru yang tersusun rapi. Di lantai, ada sebuah baskom besar berisi air yang memantulkan cahaya lampu. Di sampingnya, tergeletak seekor ayam hitam yang sudah tak bernyawa. Darahnya mengalir membentuk pola aneh di lantai semen. Arif menahan napas, tenggorokannya kering. Ia ingin segera lari, tapi rasa penasaran menahannya. Pak Herman lalu duduk bersila di depan baskom, memejamkan mata, dan mulai melafalkan sesuatu dengan suara pelan. Suaranya berat, seperti membaca mantra. Sesekali ia menyiramkan air dari baskom itu ke ban mobil, lalu mengusap kap mobil dengan tangan yang masih berlumuran darah. Arif merinding. Ia sadar sedang menyaksikan sesuatu yang jauh dari wajar. Semua gosip warga seakan menemukan titik terang di depan matanya. Tiba-tiba, lampu di dalam garasi berkedip-kedip. Suara mesin mobil terdengar, padahal kunci tidak menempel. Arif melihat salah satu mobil baru itu menyalakan lampunya sendiri. Lalu klakson berbunyi pelan, seperti ada yang duduk di balik kemudi. Pak Herman tidak panik. Ia justru tersenyum tipis, seakan itu tanda ritualnya berhasil. Arif terperangah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin segera pergi dari sana, tapi saat berbalik, kakinya tak sengaja menyenggol kaleng kosong. Prong! Suara itu bergema di malam sunyi. Pak Herman langsung menoleh ke arah pintu, sorot matanya tajam, mencari sumber suara. Arif buru-buru merunduk dan menahan napas. Detik-detik terasa begitu lama. Siapa di luar sana? Suara Pak Herman berat dan menggelegar. Arif tidak menjawab. Ia merayap pelan, berusaha menjauh dari pintu. Untungnya, suara motor melintas di jalan depan garasi, membuat perhatian Pak Herman teralihkan. Ia kembali fokus pada ritualnya. Arif pun segera kabur. Ia berlari tanpa menoleh ke belakang, sampai napasnya hampir habis. Baru ketika sampai di jalan besar yang ramai, lampu jalan, ia berhenti. Dadanya naik turun, kakinya gemetar. Mereka benar, semua gosip itu benar.
bisiknya lirih. Malam itu, Arif tak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Kalau benar Pak Herman melakukan pesugihan, berarti setiap mobil baru yang datang bukan sekadar hasil usaha, tapi juga bagian dari perjanjian gelap. Dan jika benar, harus ada tumbal. Maka, korban berikutnya bisa saja sudah ditentukan. Keesokan harinya, suasana di kampung makin ramai oleh kabar. Ada lagi sopir rental yang mengalami kecelakaan ringan di jalan tol. Untungnya tidak meninggal, hanya patah tulang. Tapi kejadian itu membuat gosip makin liar. Udah jelas, tiap mobil baru pasti makan korban, ujar seorang ibu di warung. Kalau begini terus, entah siapa lagi yang bakal jadi tumbal. Arif mendengarkan dengan wajah pucat. Ia merasa terjebak dalam rahasia besar. Ia ingin membongkar semuanya, tapi siapa yang akan percaya padanya? Tanpa bukti nyata, kata-katanya hanya akan terdengar seperti fitnah. Namun satu hal pasti, garasi itu menyimpan kegelapan, dan Arif tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali ke sana, meski nyawanya taruhannya. Sejak malam ia menyaksikan ritual aneh di garasi, pikiran Arif tak pernah tenang. Setiap kali menutup mata, ia selalu teringat wajah Pak Herman yang duduk bersila dengan darah ayam menetes di tangannya. Lebih menyeramkan lagi, bayangan mobil baru yang menyala sendiri tanpa pengemudi terus menghantuinya. Kalau memang benar, ada tumbal di balik setiap mobil baru, berarti akan ada korban lagi. Batin Arif gelisah. Hari itu, udara Bekasi terasa panas. Matahari terik menyinari jalanan yang ramai oleh kendaraan. Arif mencoba mengalihkan pikiran dengan membantu kawannya di bengkel kecil tak jauh dari rumahnya. Ia sibuk mengganti ban dan mengecek oli motor pelanggan, tapi pikirannya terus melayang. Sekitar sore hari, terdengar kabar mengejutkan. Seorang warga berlari sambil berteriak ke arah bengkel. Mobil rental kecelakaan lagi! Dekat jalan tol arah Cikunir, Arif langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia menutup bengkel sebentar dan bergegas menuju lokasi bersama beberapa warga lain yang penasaran. Ketika sampai di jalan tol, suasana sudah ramai. Beberapa mobil berhenti di bahu jalan, dan kerumunan orang mengerubungi sebuah mobil hitam yang ringsek parah di bagian depan. Asap tipis masih keluar dari kap mesin. Arif mendekat dengan napas tersengal. Matanya langsung mengenali mobil itu. Ini mobil baru yang aku lihat kemarin di garasi, bisiknya. Seorang sopir muda tergeletak di aspal. Tubuhnya penuh luka, wajahnya berlumuran darah. Meski begitu, ia masih bernafas, berteriak kesakitan sambil memegang kakinya yang patah. Beberapa orang mencoba menenangkannya. Arif merinding. Ingatannya melayang pada Darto, sopir sebelumnya yang tewas. Kenapa selalu mobil baru? Gumamnya. Ia ikut membantu mengangkat sopir itu ke pinggir jalan. Saat tubuh sopir dipindahkan, Arif melihat bagian dalam mobil. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di kursi belakang, kaca jendela yang pecah menampilkan noda darah yang membentuk pola aneh, mirip dengan yang ia lihat di lantai garasi saat ritual. Lebih menyeramkan lagi, selama beberapa detik, Arif merasa melihat bayangan seseorang duduk di kursi itu. Menunduk tanpa wajah, ia berkedip keras, dan bayangan itu menghilang. Tapi bulu kuduknya berdiri tegak. Polisi lalu datang untuk mengamankan lokasi. Mobil derek disiapkan, sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Arif hanya berdiri di pinggir jalan, tubuhnya gemetar. Kalau aku tadi yang narik mobil itu, mungkin aku yang jadi korban, pikirnya dengan wajah pucat. Saat mobil derek mengangkat mobil ringsek itu, tiba-tiba mesin menyala sendiri. Semua orang terkejut. Suara raungan mesin terdengar keras, seolah mobil itu masih ingin melaju. Padahal kunci sudah dilepas sejak tadi. Polisi panik, buru-buru mematikan mesin dengan paksa. Suasana hening sejenak, warga saling berpandangan, sebagian berbisik, ini mobil angker. Aku bilang juga apa, rental itu ada pesugihannya. Arif mendengar semua bisikan itu, dadanya semakin sesak. Ia ingin berteriak, membongkar apa yang ia lihat di garasi malam itu. Tapi bibirnya terkunci. Bagaimana kalau orang menganggapnya gila? Malamnya, Arif pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia duduk di ruang tamu, memandangi lampu yang berayun pelan terkena angin kipas. Istrinya, Dina,
heran melihat suaminya melamun. "Mas, kenapa bengong aja dari tadi?" tanya Dina lembut. Arif hanya menghela napas. Kalau ada orang kaya mendadak, menurutmu wajar nggak?" "Ya tergantung rezekinya, Mas." "Kenapa nanya gitu? Kalau ternyata ada harga yang harus dibayar, misalnya nyawa orang lain?" Dina langsung menatap suaminya dengan dahi berkerut. "Mas, ngomong apa sih? Serem amat." Arif terdiam. Ia ingin jujur, tapi rasa takut menahannya. Malam itu, ketika ia mencoba tidur, mimpi buruk menghampiri. Arif bermimpi berada di dalam mobil baru rental itu. Ia duduk di kursi sopir, tapi tangannya tidak bisa mengendalikan setir. Mobil melaju kencang, rem tak berfungsi. Di kursi belakang terdengar suara tawa lirih. Arif mencoba melihat lewat kaca spion, dan ia melihat sosok Darto, sopir yang sudah meninggal, duduk dengan wajah hancur berlumuran darah. "Giliranmu, Rif." Suara itu berbisik pelan. Arif terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya memburu, seperti habis berlari jauh. Dina terkejut dan berusaha menenangkan. "Mas, mimpi apa?" Arif hanya menggeleng. "Enggak apa, mimpi buruk." Namun, di dalam hatinya, ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu peringatan. Keesokan harinya, kabar kecelakaan sopir muda itu menyebar luas. Warga semakin yakin bahwa rental Pak Herman tidak beres. Gosip semakin liar, dari mulai pesugihan hingga tumbal nyawa. Namun anehnya, tak ada yang berani menegur langsung. Semua hanya berbisik di belakang. Arif duduk di warung kopi sambil mendengarkan. Seorang bapak tua berkata lirih, "Kalau dihitung, tiap kali mobil baru masuk, pasti ada korban. Gak mungkin kebetulan, yang lain menimpali. Makanya gue gak berani deket-deket rental itu." Arif menendok. Suara-suara itu menambah bebannya. Ia tahu gosip itu benar, karena ia sendiri sudah melihat dengan mata kepala. Tapi siapa yang akan percaya? Sepulang dari warung, Arif memutuskan satu hal. Ia tidak bisa hanya diam. Jika benar ada perjanjian gelap di balik semua ini, maka harus ada seseorang yang menghentikannya. Meski tubuhnya masih gemetar, mengingat kecelakaan kemarin, Arif menatap jalan menuju garasi rental. "Kalau aku nggak berani melawan, korban berikutnya bisa lebih banyak," katanya lirih. Dalam hati, ia sadar langkah yang akan ia ambil bisa membahayakan nyawanya. Tapi entah mengapa, suara lirih dari mimpi itu seakan masih menggema di telinganya. "Giliranmu, Rif." Sejak kecelakaan sopir muda itu, pikiran Arif semakin dipenuhi rasa penasaran, bercampur ketakutan. Setiap kali ia melewati garasi rental Pak Herman, bulu kuduknya meremang, seolah ada suara-suara tak kasat mata yang berbisik di telinganya. "Bongkar, ungkap kebenarannya." Namun ia tahu, melawan seorang seperti Pak Herman bukanlah hal mudah. Pak Herman bukan hanya pemilik usaha sukses, tapi juga orang yang disegani banyak warga karena kedermawanannya. Ia sering menyumbang untuk kegiatan masjid, ikut membantu warga saat ada hajatan. Bahkan beberapa kali memberi santunan untuk anak yatim. Dari luar, sosoknya terlihat terhormat. Tetapi Arif tahu, ada wajah lain yang disembunyikan. Wajah yang ia lihat sendiri di tengah ritual darah ayam dan mantra-mantra asing. Suatu sore, Arif memberanikan diri mendatangi rumah salah satu mantan sopir rental, Bang Ujang, yang sudah lama berhenti. Rumahnya berada di gang sempit dekat Pasar Keranji. Bang Ujang, pria berusia sekitar 40 tahunan, tampak terkejut saat melihat Arif datang. Rif, kamu udah lama ya, gak kelihatan. Ada perlu apa?" tanyanya sambil mempersilakan masuk. Arif duduk di kursi bambu ruang tamu. Suasana rumah sederhana itu membuatnya sedikit tenang. Setelah basa-basi sebentar, ia akhirnya membuka topik. "Bang, aku mau tanya soal rental Pak Herman. Dulu abang kan kerja di sana lama. Kenapa berhenti?" Bang Ujang menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. Ia menyalakan rokok, lalu menatap Arif lekat-lekat. "Kamu yakin mau tahu, Rif? Kadang tahu terlalu banyak itu malah bikin hidup kita nggak tenang." Arif menelan ludah. "Aku udah lihat sendiri beberapa hal. Bang, aku cuma butuh kepastian." Bang Ujang terdiam sesaat, lalu perlahan mulai bercerita. "Dulu aku keluar bukan karena gaji kecil. Justru
Pak Herman itu paling rajin kasih bonus. Tapi lama-lama aku sadar, setiap kali rental beli mobil baru, pasti ada sopir atau penyewa yang jadi korban. Awalnya aku kira kebetulan, tapi setelah 5 kali kejadian, aku nggak bisa bohongin diri sendiri lagi. Arif merinding. Cerita itu sejalan dengan apa yang ia amati. Jadi, abang yakin itu tumble, bisiknya. Bang Ujang mengangguk pelan. Aku nggak bisa bilang pasti, tapi aku pernah lihat hal yang bikin aku keluar. Malam-malam, Pak Herman sering ke garasi sendirian, bawa kemenyan, ayam hitam, sama baskom. Pernah aku ngintip dan aku sumpah, Rif. Waktu itu aku lihat bayangan orang duduk di kursi mobil baru, padahal mobilnya kosong. Arif menelan ludah. Tubuhnya merinding. Ia teringat pengalaman serupa saat melihat kecelakaan kemarin. Bang Ujang melanjutkan, setelah kejadian itu, aku mimpi buruk terus. Mimpi sopir-sopir yang udah mati. Mereka kayak minta tolong, kayak marah. Aku gak tahan. Akhirnya keluar. Tapi sampai sekarang, aku masih sering didatengin dalam mimpi. Wajah Arif pucat. Cerita Bang Ujang membuat semua potongan puzzle semakin jelas. Sepulang dari rumah Bang Ujang, Arif merasa pikirannya penuh. Namun, ia belum puas. Ia ingin mencari bukti lebih kuat. Malam itu, ia kembali mendekati garasi dengan hati-hati. Kali ini, pintu garasi tertutup rapat, tapi jendela samping terbuka sedikit. Ia mengintip, berharap melihat sesuatu. Namun yang ia temukan justru berbeda. Di meja kecil dekat dinding, ada sebuah buku catatan kulit coklat yang tampak tua. Pak Herman meninggalkannya begitu saja. Dengan nekat, Arif merayap masuk lewat jendela. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia mengambil buku itu dan buru-buru keluar sebelum ada yang datang. Di rumah, ia membuka buku itu dengan hati-hati. Tulisan tangan di dalamnya rapi, penuh angka dan catatan tanggal. Arif membaca lembar demi lembar, yang membuatnya terperanjat. Setiap kali ada catatan mobil baru masuk, di halaman yang sama ada catatan nama sopir atau penyewa yang meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Contoh, 2009, Avanza Silver, tumbal, Budi sopir, kecelakaan tol. 2011, Innova hitam, tumbal, Harun penyewa, tewas tabrakan. 2014, Xenia putih, tumbal, Suyatno sopir, tertabrak truk, dan seterusnya. Hingga yang terbaru 2023, mobil hitam, tumbal, Darto. Arif terhenyak. Tangannya gemetar memegang catatan itu. Ya Allah, jadi benar. Selama ini, catatan itu adalah bukti nyata. Malam semakin larut. Arif menutup buku itu, tapi perasaannya semakin tak karuan. Tiba-tiba, dari jendela kamar, ia merasa ada bayangan lewat. Seperti seseorang berdiri menatapnya dari luar. Arif bergegas menghampiri. Tapi saat membuka tirai, tak ada siapapun. Hanya angin malam yang dingin menusuk tulang. Namun, saat ia menoleh kembali ke meja tempat buku itu diletakkan, jantungnya hampir berhenti. Di kursi yang kosong, ia melihat sosok samar-samar duduk. Wajahnya hancur berlumuran darah, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Itu Darto. Arif terjatuh dari kursi. Tubuhnya gemetar. Sosok itu menatapnya tanpa suara, hanya dengan mata kosong yang penuh dendam. Ketika ia berkedip lagi, sosok itu menghilang. Tapi aroma darah dan asap kemenyan masih tertinggal di udara. Arif terduduk lama. Keringat dingin mengalir deras. Ia sadar, semakin dalam ia menyelidiki, semakin ia ditarik ke dalam kegelapan ini. Namun rasa takut bercampur dengan tekad. Kalau aku diem aja, korban bakal terus ada. Aku gak bisa biarin ini jalan terus. Tangannya mengepal. Buku catatan itu kini jadi beban sekaligus kunci. Ia harus mencari cara untuk membongkar rahasia ini. Meski tahu nyawanya sendiri bisa jadi taruhannya. Sejak menemukan buku catatan Pak Herman, hidup Arif berubah drastis. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, siangnya dipenuhi rasa was-was. Ia sering merasa ada yang mengikutinya, entah bayangan di belakang atau suara langkah kaki yang muncul lalu menghilang. Namun, yang paling membuatnya tak bisa tenang adalah perasaan aneh setiap kali ia melihat mobil. Bukan hanya mobil rental Pak Herman,
tapi hampir semua mobil yang ia lewati di jalan, seolah kursi belakang kendaraan itu tidak pernah benar-benar kosong. Suatu sore, Arif memberanikan diri melewati garasi rental lagi. Ia pura-pura lewat sambil membawa tas belanja, agar tak terlihat mencurigakan. Dari luar, garasi tampak biasa saja. Sopir mencuci mobil, ada yang sedang mengecek ban, dan Pak Herman duduk di kursi plastik sambil mengawasi. Namun ketika Arif melirik sekilas ke dalam salah satu mobil yang pintunya terbuka, tubuhnya langsung merinding. Di kursi belakang, ia melihat sosok samar duduk diam, dengan wajah tertunduk. Rambutnya berantakan, bajunya berlumuran darah. Arif menghentikan langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memastikan sekali lagi, dan benar, sosok itu tetap ada. Tapi anehnya, para sopir yang lalu lalang sama sekali tidak melihat apapun. Sosok itu perlahan menoleh, mata kosongnya menatap lurus ke arah Arif. Arif buru-buru melangkah cepat, hampir berlari. Keringat dingin mengucur deras. Dalam hati ia berteriak, "Kenapa cuma aku yang bisa lihat mereka?" Malam harinya, gangguan itu semakin parah. Ketika Arif duduk di ruang tamu sambil membaca buku catatan tumbal, lampu tiba-tiba berkedip. Angin dingin masuk dari jendela yang tertutup rapat. Arif mendengar suara pelan, seperti kursi diseret. Ia menoleh, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di kursi kayu dekat pintu, sosok Darto duduk dengan wajah hancur, menatapnya liket-liket. Arif terperangah, tubuhnya kaku. "Kenapa? Kenapa kau ganggu aku?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, bibirnya hanya bergerak-gerak, seakan mengucapkan sesuatu tanpa suara. Lalu tiba-tiba, seluruh kursi di ruangan berguncang keras. Buku catatan di meja terbuka sendiri, halaman-halamannya berputar cepat. Berhenti tepat di catatan nama Darto. Arif tersungkur, tubuhnya gemetar. "Kau mau aku balas dendam buatmu?" tanyanya lirih. Bayangan itu lenyap seketika, tapi udara dingin masih terasa menusuk. Keesokan harinya, Arif mendatangi seorang ustadz tua di kampung, Ustaz Mahmud, yang dikenal sering dimintai tolong jika ada gangguan gaib. Ia menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tanpa menyebut nama Pak Herman secara langsung. Ustaz Mahmud menggeleng dengan wajah serius. Kalau benar ada perjanjian pesugihan, itu artinya setan sudah menuntut bayaran. Nyawa orang-orang yang mati itu jadi jalan untuk memenuhi perjanjian. Wajar kalau arwah mereka tidak tenang. "Lalu kenapa mereka datang ke saya, Ustadz? Saya kan bukan sepo-sopa," tanya Arif. "Bisa jadi karena kamu sudah tahu rahasia itu." Arwah yang gelisah mencari orang yang bisa menyampaikan pesan mereka. Mereka ingin perjanjian itu dihentikan, tapi caranya tidak mudah. Arif menunduk, hatinya semakin berat. Ia sadar, semakin ia terlibat, semakin besar risikonya. Beberapa hari kemudian, Arif harus pergi ke Jakarta untuk mengantar barang. Ia menumpang mobil temannya, sebuah Avanza tua. Malam itu, jalanan lengang. Hanya lampu jalan yang redup menemani perjalanan. Di tengah perjalanan, Arif merasa ada yang aneh. Dari kaca spion, ia melihat kursi belakang mobil temannya tidak kosong. Ada sosok duduk di sana. Kepalanya miring, wajahnya pucat dengan darah mengalir di pipi. Arif langsung menoleh ke belakang, tapi kursi kosong. Saat ia kembali melihat spion, sosok itu muncul lagi. "Rif, gantian, giliranmu." Suara itu terdengar lirih di telinganya. Arif menjerit pelan, membuat temannya kaget. Kenapa lo, Rif?" tanya temannya. Arif hanya menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Namun sepanjang perjalanan, ia merasa terus diawasi. Setiap kali ia berkedip, sosok itu semakin dekat, sampai akhirnya ia merasa hembusan napas dingin di lehernya. Sesampainya di rumah, Arif benar-benar tak tahan lagi. Ia merasa seolah hidupnya bukan miliknya sendiri. Arwah-arwah itu mengikuti kemanapun ia pergi, menuntut sesuatu yang ia sendiri belum paham sepenuhnya. Ia membuka kembali buku catatan itu, meneliti nama-nama korban satu persatu. Setiap nama seakan hidup, menatapnya dengan tatapan penuh amarah sekaligus permohonan. "Kalau kalian ingin aku menghentikan Pak Herman, bagaimana caranya? Dia orang kuat. Semua orang segan sama dia," gumam Arif. Saat itu juga, pintu rumah berderit,
terbuka sendiri. Angin dingin masuk dan suara lirih terdengar jelas. Bongkar rahasia. Arif menutup wajah dengan kedua tangan. Ia sadar dirinya kini jadi jembatan antara dunia orang hidup dan arwah korban tumbal. Dan mau tak mau, ia harus melakukan sesuatu sebelum giliran dirinya yang benar-benar jadi korban berikutnya. Malam itu, Arif duduk sendirian di ruang tamu. Lampu padam, hanya cahaya lilin yang berkedip. Ia menatap kosong ke arah kursi di seberang. Dan benar saja, samar-samar sosok-sosok korban duduk di sana. Ada Darto, ada sopir muda, bahkan ada wajah-wajah asing yang belum pernah ia kenal. Mereka semua menatapnya dengan tatapan yang sama, tatapan penuh tuntutan. Arif menutup mata rapat-rapat, mencoba menahan ketakutan. Tapi dalam hatinya, ia berbisik, "Baiklah, aku akan bongkar semua ini, meski nyawaku taruhannya." Hujan deras mengguyur Bekasi malam itu. Arif duduk di kamarnya, menatap buku catatan milik Pak Herman yang sudah berkali-kali ia buka. Setiap halaman terasa semakin berat, seakan penuh beban arwah yang tidak bisa tenang. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Saat ia membalik halaman yang agak tebal, ia menemukan lembaran lusuh tersembunyi di antara catatan. Tulisan di kertas itu lebih tua. Tinta hitamnya hampir pudar. Berbeda dengan catatan biasa, lembaran itu lebih mirip semacam mantra atau perjanjian. Ada simbol-simbol aneh, dan di bagian bawahnya tertulis, "Setiap kendaraan baru adalah pintu. Setiap pintu harus dibayar dengan nyawa. Jika tidak, pintu itu akan menjemputmu sendiri." Arif menelan ludah. Tangannya bergetar membaca kalimat itu. Jadi benar, setiap kali Pak Herman membeli mobil baru, harus ada tumbal nyawa yang dikorbankan. Seolah ada yang menyeret pikirannya. Arif tiba-tiba merasakan kepalanya berat, pandangannya kabur, lalu berganti dengan gambaran samar. Seperti mimpi yang sangat nyata, ia melihat sosok Pak Herman jauh lebih muda dari sekarang, duduk di sebuah bangunan tua, bekas pabrik genteng yang sudah lama terbengkalai. Malam itu hujan deras, sama seperti malam ini. Di depannya, seorang pria tua berpakaian serba hitam menyalakan dupa, lalu melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Uap dupa memenuhi ruangan, dan hawa dingin menyesakkan dada. "Apa kau yakin ingin kaya cepat, Herman?" Suara pria tua itu berat dan dalam. Pak Herman muda hanya mengangguk. "Saya cuma ingin usaha saya besar. Saya lelah, miskin. Saya butuh jalan pintas." Pria tua itu tersenyum tipis. "Jalan ini ada harga. Tidak ada yang gratis. Setiap yang kau dapatkan, ada nyawa yang harus dibayar." "Nyawa siapa?" tanya Pak Herman dengan wajah ragu. "Bukan keluargamu, bukan darahmu sendiri, tapi orang lain. Setiap mobil baru yang kau miliki, harus ada nyawa yang jatuh bersamanya. Kalau tidak, roh kendaraan itu akan menjemputmu." Hening sejenak, lalu Pak Herman mengangguk mantap. "Saya setuju." Tiba-tiba, ruangan berguncang. Suara deru mesin mobil terdengar dari arah gelap, padahal tidak ada mobil di sana. Dari Bayonggen muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu menyerahkan sebuah kunci mobil berwarna perak pada Pak Herman. "Ingat, ini pintu pertama. Jangan pernah melanggar perjanjian," bisik suara gaib itu. Arif terbangun dengan napas tersengal. Ia sadar, ia baru saja melihat potongan masa lalu Pak Herman. Perjanjian pertama yang mengikatnya dengan pesugihan mengerikan itu. Sejak malam itu, Arif merasa waktu semakin menipis. Arwah-arwah korban semakin sering muncul, bahkan di siang hari. Suatu sore, saat ia sedang berjalan pulang melewati pasar Bekasi, tiba-tiba ia melihat Darto berdiri di tengah keramaian. Tubuhnya berdarah, matanya kosong, tapi orang-orang di sekitar seolah tidak melihat. Arif panik, mempercepat langkah, tapi sosok itu mengikuti. "Arif," bisik suara parau itu, "gantian giliranmu." Arif hampir berlari. Orang-orang melihatnya dengan tatapan heran, mengira ia gila. Malamnya, keadaan makin memburuk. Saat Arif sedang makan, sendok di tangannya jatuh sendiri. Televisi tiba-tiba menyala, menampilkan gambar kecelakaan mobil yang mengerikan. Padahal,
tidak ada siaran seperti itu. Layar penuh darah, dan sebuah suara terdengar, satu lagi akan jatuh. Sebelum bulan berganti, Arif langsung teringat. Beberapa hari lalu, ia sempat mendengar sopir rental lain bercerita bahwa Pak Herman berencana membeli mobil baru bulan depan. Itu artinya akan ada korban lagi. Arif bingung harus bagaimana. Ia ingin membongkar semua ini. Tapi siapa yang akan percaya? Jika ia asal bicara, bisa saja orang-orang menganggapnya fitnah. Lebih buruk lagi, Pak Herman bisa balik menyerangnya. Di sisi lain, arwah-arwah korban tak henti menekan. Mereka muncul di kamar, di jalan, bahkan dalam mimpinya. Suatu malam, Arif bermimpi terjebak dalam sebuah mobil yang melaju kencang tanpa sopir. Di kursi belakang, arwah-arwah itu duduk, menatapnya. "Kalau kau diam, kau akan jadi salah satu dari kami," kata salah satu arwah dengan suara bergema. Arif terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tak tahan lagi, Arif nekat masuk ke garasi rental Pak Herman pada malam hari. Ia ingin membuktikan dengan matanya sendiri. Ia bersembunyi di balik deretan mobil, menunggu. Benar saja, menjelang tengah malam, Pak Herman datang sendirian. Ia membawa dupa, air kembang, dan sebilah keris kecil. Ia meletakkan sesajen di kap sebuah mobil baru yang masih berbau pabrik. Arif menahan napas. Ia melihat dengan jelas bagaimana Pak Herman meneteskan darah ayam ke bagian mesin. Sambil berdoa dengan bahasa Jawa kuno, tiba-tiba udara di garasi berubah dingin. Dari kaca spion mobil, Arif melihat wajah arwah korban bermunculan. Mereka menempel di kaca, menatap Pak Herman dengan marah. Namun, yang membuat Arif hampir menjerit adalah ketika salah satu arwah menoleh ke arahnya. Seakan tahu bahwa ia bersembunyi di sana. Arif buru-buru menutup mulutnya, mencoba tidak bersuara. Tapi langkah kakinya tak sengaja menyenggol kaleng oli. Trak! Suara itu memecah keheningan. Pak Herman langsung menoleh curiga. "Siapa itu?" Suaranya keras. Arif panik. Ia berlari keluar garasi sekuat tenaga. Di belakangnya terdengar suara Pak Herman berteriak. "Arif, jadi kau yang sudah ikut campur, kau cari mati?" "Ya!" Arif berlari tanpa menoleh ke belakang, dadanya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini ia sudah kelewat batas. Pak Herman pasti tahu ia mengetahui rahasia besar itu. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa arwah-arwah itu kini seolah menempel padanya. Bahkan ketika ia sampai di rumah, ia masih melihat bayangan mereka di kaca jendela, menatapnya tanpa henti. Arif sadar, ia kini sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Ia harus memilih melawan Pak Herman dan risiko kehilangan nyawa, atau diam dan ikut menjadi korban berikutnya. Hidup Arif sejak malam itu berubah total. Ia tak bisa tidur tenang. Bahkan sekadar menutup mata beberapa menit saja, sudah dipenuhi bayangan wajah pucat, darah, dan suara jeritan. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Matanya cekung, wajahnya selalu pucat seperti orang sakit. Namun yang paling membuatnya hampir gila adalah kenyataan bahwa gangguan itu kini muncul bukan hanya di malam hari, tapi juga siang bolong. Siang itu, Arif nekat keluar rumah untuk membeli makanan. Ia merasa jika terus mengurung diri, ia malah akan semakin tersiksa. Ia berjalan di jalan raya Bekasi yang ramai, deretan toko, bengkel, dan pedagang kaki lima menambah hiruk-pikuk kota. Tapi justru di tengah keramaian itulah Arif kembali diserang. Saat melintas di samping sebuah mobil box yang berhenti, ia mendengar ketukan dari dalam bagasi mobil itu. Pelan, lalu semakin keras. Tok, tok, tok. Arif menoleh. Keringat dingin langsung menetes. Dari celah pintu bagasi yang sedikit terbuka, terlihat tangan pucat penuh darah meraih keluar. Jari-jari itu panjang dan gemetar. Berusaha menjangkau dirinya, Arif mundur terhuyung, hampir tertabrak sepeda motor. Orang-orang menatapnya aneh, karena tentu saja mereka tidak melihat apa-apa. Tangan itu lalu lenyap begitu saja, digantikan suara jeritan dari dalam bagasi. "Arif, gantian giliranmu." Arif berlari sekuat tenaga, tak peduli tatapan orang-orang di sekitar. Belum sempat ia tenang, ancaman datang dari arah lain. Malam harinya, saat Arif baru saja masuk ke rumah, ia mendengar suara motor berhenti di depan. Dua orang pria berbadan tegap turun,
Wajah mereka keras, jelas bukan orang biasa. Mereka mengetuk pintu keras-keras. "Arif, keluar lo, bos, pengen ngomong sama lo," teriak salah satunya. Arif menahan napas di balik pintu. Ia tahu, itu suruhan Pak Herman. "Kalau lo nggak keluar sekarang, rumah lo gue dobrak." Suara pria itu semakin keras, disertai tendangan keras ke pintu. Arif mundur ke dalam, jantungnya hampir copot. Untungnya, tetangga mulai keluar, penasaran dengan keributan. Kedua pria itu akhirnya pergi sambil mengancam. "Lo nggak bisa sembunyi selamanya, Rif." "Bos, udah tandai lo." Arif terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ancaman itu nyata, bukan hanya dari arwah, tapi juga dari manusia hidup. Malam itu semakin mencekam. Saat Arif berusaha tidur di kamar, ia merasa kasurnya bergetar. Ia membuka mata dan mendapati tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia terkena ketindihan. Dari sudut kamar, ia melihat sosok hitam merangkak perlahan. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, wajahnya hancur seperti bekas kecelakaan. Sosok itu merangkak ke arah kasurnya. Suaranya parau. "Nyawamu." Gantinya mobil baru itu, Arif ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Sosok itu merangkak naik ke kasurnya, lalu duduk di atas dadanya. Wajahnya mendekat, darah menetes ke wajah Arif. Arif hampir kehilangan kesadaran. Dalam hati, ia hanya bisa membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba, suara azan subuh dari masjid dekat rumah berkumandang. Sosok itu lenyap seketika. Tubuh Arif kembali bisa bergerak. Ia langsung terisak. Tubuhnya gemetar. "Aku nggak bisa terus kayak gini," bisiknya lirih. Setelah kejadian itu, Arif merasa harus bertindak. Ia tak bisa hanya menunggu kematian datang menjemput. Ia kembali mendatangi Ustaz Mahmud, kali ini dengan tekad lebih bulat. "Ustadz, saya nggak sanggup lagi. Kalau saya diam, saya mati. Kalau saya melawan, mungkin saya juga mati. Tapi saya nggak mau semua orang jadi korban terus." Ustaz Mahmud terdiam lama, lalu menghela napas. "Arif, yang kamu hadapi ini bukan hanya manusia, tapi juga makhluk gaib yang terikat perjanjian. Menghadapinya butuh keberanian, tapi juga strategi. Kau harus punya bukti nyata. Kalau hanya bicara, orang akan menuduhmu gila atau fitnah." Arif mengangguk. "Saya sudah lihat sendiri ritualnya. Ustadz, saya bisa cari cara untuk membongkar itu semua." Ustadz Mahmud menatapnya tajam. "Kalau begitu, bersiaplah. Begitu kau melangkah lebih jauh, jalan kembali sudah tertutup. Dan orang-orang seperti Pak Herman tidak akan segan menyingkirkanmu, baik dengan cara halus maupun kasar." Arif tahu itu. Tapi ia juga tahu, waktunya sudah semakin dekat. Mobil baru, Pak Herman sudah datang ke garasi. Dan itu artinya tumbal baru akan segera ditagih. Malam itu, Arif duduk di ruang tamu dengan segelas kopi. Ia bertekad untuk tidak tidur, bersiap menghadapi apapun yang datang. Tepat tengah malam, pintu rumahnya berderi terbuka pelan. Padahal sudah ia kunci rapat. Angin dingin masuk, lilin di meja bergoyang, lalu padam seketika. Dari kegelapan, terdengar suara-suara lirih. "Arif, gantian giliranmu." Arif meraih senter di meja, menyalakannya. Cahayanya langsung menyorot kursi kosong di seberang. Tapi, kursi itu kini tidak kosong lagi. 3 sosok duduk di sana. Wajah mereka rusak parah. Tubuh mereka penuh luka. Salah satunya jelas-jelas Darto, sopir yang dulu mati kecelakaan. Mereka semua menatap Arif dengan tatapan kosong, namun penuh tuntutan. Arif hampir menjatuhkan senter. Suara mereka bersatu, bergema di seluruh ruangan. "Kalau kau tak menghentikan perjanjian itu, kau yang akan jadi korban berikutnya." Arif menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, malam itu adalah peringatan terakhir. Arif kini berada di titik paling genting. Ancaman datang dari 2 arah. Arwah korban yang semakin brutal, dan Pak Herman beserta anak buahnya yang siap membungkamnya kapan saja. Ia tak lagi punya pilihan aman. Semua jalan berujung bahaya. Namun, di balik ketakutannya, perlahan tumbuh sebuah tekad. Ia harus menghentikan perjanjian itu, apapun taruhannya. Hujan deras mengguyur Bekasi malam itu. Petir menyambar, langit bergetar,
seperti ikut menegangkan suasana. Arif berdiri di depan garasi rental Pak Herman. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya menggenggam erat ponsel yang sudah ia siapkan untuk merekam semua kejadian. Ia tahu malam ini adalah malam penting. Mobil baru sudah datang kemarin siang. Itu artinya ritual pesugihan akan segera dilakukan. Kalau ia bisa merekamnya, ia punya bukti kuat untuk membongkar semuanya. Dari balik jendela garasi yang sedikit terbuka, Arif melihat Pak Herman berdiri di depan mobil baru. Di sekelilingnya ada dupa menyala, bunga 7 rupa, dan seekor kambing hitam yang sudah diikat. Beberapa orang kepercayaan Pak Herman ikut hadir. Wajah mereka serius, seakan sudah terbiasa melihat ritual aneh itu. Pak Herman menyalakan dupa lebih banyak, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergema, bercampur dengan deru hujan di luar. Arif merekam semuanya dengan tangan gemetar. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain dari dalam mobil baru itu. Perlahan muncul bayangan hitam besar, bentuknya samar, seperti gumpalan asap pekat, dengan 2 mata merah menyala. Bayangan itu berputar mengitari mobil, lalu menatap Pak Herman. Siapakah tumbalnya kali ini? Suara gaib itu terdengar menggema. Pak Herman menunduk dalam-dalam. Yang terpilih sudah ada. Besok, sopir baru akan mengantarkannya keluar kota. Itu akan jadi nyawa gantinya. Arif tersiket. Jadi benar, sudah ada orang yang dijadikan target. Kalau ia diam saja, akan ada korban lagi. Saat Arif berusaha mengambil rekaman lebih dekat, kakinya menyenggol kaleng bekas oli di samping jendela. Trak, suara itu terdengar jelas di tengah heningnya ritual. Pak Herman langsung menoleh. Siapa di luar? Cepat keluar! Arif panik. Ia berusaha kabur, tapi 2 orang anak buah Pak Herman sudah lebih dulu mengepungnya. Ia ditarik masuk ke dalam garasi dengan kasar. Bos, ini Arif. Orang ini yang kemarin ngintip, kata salah satu pria. Pak Herman menatap tajam. Wajahnya marah, bercampur terkejut. Jadi kau yang sudah ikut campur urusan gue. Kau pikir bisa hidup setelah tahu rahasia ini? Arif berusaha tenang. Meski tubuhnya gemetar, semua sudah terekam. Kalau saya mati, orang-orang akan tahu apa yang kalian lakukan. Pak Herman terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Kau kira setan peduli dengan bukti? Nyawa lo bisa langsung gue kasih ke mereka malam ini juga. Tiba-tiba, dupa di sekeliling mobil padam ditiup angin kencang. Bayangan hitam besar tadi muncul semakin jelas. Kali ini bersama arwah-arwah korban. Ada Darto, ada sopir muda, ada beberapa wajah lain yang rusak parah akibat kecelakaan. Mereka menatap Pak Herman dengan tatapan penuh amarah. Janji harus ditepati. Tapi kau terlalu serakah, Herman. Suara bergema dari segala arah. Pak Herman pucat, langkahnya mundur. Tidak, aku sudah kasih tumbal. Aku sudah bayar semua yang kalian mau. Tapi arwah-arwah itu semakin dekat tenggen-tenggen. Mereka meraih tubuh Pak Herman. Anak buahnya menjerit ketakutan. Sebagian kabur meninggalkan garasi. Arif hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, ia melihat arwah itu tidak lagi menuntut dirinya, tapi berbalik mengejar orang yang benar-benar bertanggung jawab. Pak Herman berusaha melawan. Ia menghunus keris kecil yang biasa ia gunakan dalam ritual. Aku masih punya kuasa. Aku yang kasih kalian jalan hidup. Namun, keris itu terlepas dari tangannya, melayang begitu saja, seolah ada yang merenggutnya. Arwah-arwah korban menjerit bersamaan, lalu menerkam tubuh Pak Herman. Suara jeritan Pak Herman menggema, bercampur dengan suara petir. Tubuhnya ditarik ke dalam bayangan hitam, menghilang begitu saja. Tak ada darah, tak ada jasad, hanya dupa yang berserakan di lantai garasi hening. Arif terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Esok paginya, kabar kematian Pak Herman menyebar cepat. Orang-orang hanya tahu ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Anak buahnya bungkam, takut membuka mulut. Usaha rental mobil itu perlahan ditutup. Mobil-mobilnya dijual. Arif masih menyimpan rekaman malam itu, tapi ia memilih tidak pernah menunjukkannya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu orang tidak akan sanggup percaya. Namun, setelah malam itu,
Gangguan arwah berhenti. Tidak ada lagi bayangan di kursi belakang. Tidak ada lagi suara lirih memanggil namanya. Seakan para korban akhirnya mendapatkan keadilan mereka. Arif duduk di depan rumahnya suatu sore, menatap jalan raya yang ramai. Ia menarik napas panjang, mencoba menerima semua yang telah terjadi. Di hatinya, ia berbisik, "Semoga kalian tenang di sana. Semoga tidak ada lagi yang harus jadi korban." Hujan berhenti. Matahari sore perlahan muncul dari balik awan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arif merasa benar-benar lega.